Saudara, ada yang berkata, bagaimana mungkin aku harus tetap bersyukur, tidak mengeluh, tidak emosi, dan harus berprasangka baik kalau saya jelas-jelas sekarang ini faktanya lagi dihina orang, ditipu orang, dizolimi orang, dan sebagainya. Gak mungkin Pak, saya kan hanya manusia biasa. Oke. Ada juga yang berkata, kamu gak paham sih, kamu kan gak ngerasain. Ini yang aku hadapi nyata bro. Aku harus bayar ini, harus bayar itu, dan semuanya aku pikirin sendiri. Mana listrik belum bayar lagi, kontrakan belum lunas, 3 bulan lagi anakku mau nikah, ada juga yang mau kuliah. Sabar, tenang bro, santai, rileks dulu. Kalau pikiran dan hati tenang, nanti insya Allah akan ketemu solusi terbaik. Gak bisa tenang. Aku ini manusia yang masih punya rasa. Dan ini urusan berhubungan sama orang lain bro. Gak bisa tenang, ini nyata dan harus ada solusinya. Oke. Ada juga yang berkata, harusnya kemarin punya plan A, plan B. Ini kan sekarang mau gak mau aku terpaksa harus jual murah aset karena kepepet. Harusnya gak seperti ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, pernahkah Anda bertemu dengan orang seperti itu? Atau mungkin Anda sendiri yang pernah bersikap dan berkata seperti itu? Mari kita dalami. Saudara, bukankah hampir semua dari kita sudah tahu, sudah hafal, atau bahkan sudah sering nasihati orang lain bahwa kita harus selalu bersyukur setiap saat? Atau kamu jangan mengeluh, mental harus kuat dong. Atau tenang kawanku, relax, jangan emosi, santai. Semua persoalan pasti ada solusinya. Atau kita harus berprasangka baik karena semua ini pasti atas izin dan kehendak Tuhan. Dan ingat kawan, kalau kita berprasangka buruk kepada Tuhan, maka keburukan itu juga yang akan menimpa kita. Jadi selalulah berprasangka baik kepada Tuhan dalam hadapi apapun. Atau kamu harus selalu berpikir positif mas. Mental harus kuat, jangan cengeng. Oke? Atau kerja harus ikhlas dan jangan merasa terpaksa. Karena terpaksa itu energinya gak bagus. Dan sebagainya, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita sudah tahu dan bahkan sudah sering nasihati orang lain dengan hal-hal seperti di atas, tapi justru kita sendiri sering tanpa sadar melakukannya, dan bahkan kalau ada yang ingatkan kita tentang nasihat-nasihat baik tersebut yang kita sudah pahami itu, kita justru jadi emosi, marah, baper, dan tersinggung. Hal itu terjadi setidaknya karena 2 hal. 1, hal-hal baik tadi belum terprogram di pikiran bawah sadar. Nasihat-nasihat baik tersebut baru dipahami dengan pikiran sadar dan belum kuat tertanam di pikiran bawah sadar. Padahal dalam merespon segala hal, terutama yang sifatnya kronis dan akut, yaitu kondisi yang tidak biasanya, tidak normal, seketika atau mendadak, maka peranan pikiran bawah sadar yang paling dominan. Karena kekuatan pikiran bawah sadar itu kurang lebih 88%, sedangkan kekuatan pikiran sadar itu hanya kurang lebih 12%.
Jadi, kalau pikiran bawah sadar masih didominasi oleh program, perspektif, persepsi, pemahaman, cara pandang yang negatif, maka pasti respon atau sikapnya akan negatif dan berenergi negatif, serta bertentangan dengan apa yang sudah dia pahami dan hafal tadi. Namanya juga pikiran bawah sadar, sehingga wajar orang tersebut tidak sadar bahwa respon atau sikapnya saat itu adalah negatif, sehingga dia justru akan baper, marah, tersinggung jika diingatkan atau dinasihati. Sekarang, bagaimana sikap kita saat menghadapi sahabat yang sedang seperti itu, agar kita sendiri tidak terpengaruh dengan energi negatif orang tersebut, dan insya Allah orang tersebut pun bisa sedikit lebih tenang. Sikap kita adalah diam, tersenyum tenang, dan praktekkan ilmu wilayah yang sudah ada di channel YouTube ini. 2. Belum bisa bedakan mana kenyataan yang primer dan mana kenyataan yang sekunder. Cara pandang yang masih terlalu fokus di realitas sekunder, alam materi, alam benda, dan tidak mau melihat tembus ke alam realita primer yang membentuk dan menggerakkan materi dan semua kejadian, yaitu apa? Yaitu alam energi dan super energi. Alam energi atau pikiran bawah sadar atau batin atau kalbu, kekuatannya kurang lebih 88% menentukan respon atau sikap kita terhadap kenyataan hidup yang tampak di depan mata kita, yang sesungguhnya itu adalah kenyataan yang sekunder, bukan kenyataan primer. Dan super energi atau spiritual atau iman atau keyakinan itu kekuatannya adalah tidak terhingga atau maha. Jadi, bagaimana caranya agar nilai-nilai dan nasihat kebaikan yang sudah kita tahu itu bisa menjadi jati diri atau karakter kita yang mampu kita lakukan secara mudah, otomatis, dan refleks dalam merespon apapun yang kita alami, terutama di benturan pertama dan detik pertama. Saudara, hal itu tidak mungkin dan mustahil mampu kita lakukan kecuali kalau kita mau dengan sengaja dan sadar untuk memprogramnya dengan metode yang benar secara rutin, konsisten, istiqomah, setiap hari, terus-menerus, jangan pernah berhenti. Pertanyaannya adalah, benarkah kita sungguh-sungguh mau menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak dalam merespon setiap kejadian, selalu membawa kebaikan dan energi positif dimanapun dan kepada siapapun makhluk ciptaan Tuhan yang kita temui, selalu tenang, bahagia, sehat lahir dan batin? Kalau mau, maka tidak ada cara lain selain kita mau dengan sadar dan sengaja memprogramnya setiap hari. Bisa dengan metode spiritual agama dan bisa juga dengan metode psikologis. Yang terbaik adalah perpaduan antara spiritual dan psikologis. Tanpa diprogram rutin setiap hari, maka wajar saja kalau sikap dan ucapan Anda masih sering bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang sudah Anda ketahui tersebut. Silakan Anda simak, ikuti, dan praktekkan metode-metode tersebut yang sudah dan akan kami share di channel YouTube ini. Salam kuantum,
Salam perubahan.